Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal melakukan sebuah penjelajahan visual yang super epik ke masa lalu. Kita akan langsung membedah arsitektur, teknik, dan taktik militer di balik persenjataan Islam abad pertengahan. Dan yang paling utama nih, ilmu memanahnya. Asal kalian tahu, kita nggak cuma akan melihat senjata-senjata ini sebagai alat untuk berperang loh. Lebih dari itu, ini adalah mahakarya rekayasa dan warisan budaya yang sangat kaya, yang benar-benar ikut membentuk sejarah. Tapi sebelum kita asik ngebahas spesifikasi teknis senjatanya, kita harus banget memahami akar budaya Furusiyah dulu. Kayak yang udah dijelaskan sama cendekiawan-cendekiawan besar masa lalu, seperti Imam Ibnu Qayyim dan Imam Taibugo, memanah di zaman itu tuh bukan sekedar soal membunuh musuh di medan perang. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah ilmu suci. Coba deh perhatikan kutipan ini. Ada niat yang tulus banget untuk belajar dan mengajar murni demi mencari ridho Tuhan. Ini adalah landasan moral mutlak dari para kesatria pada masa itu. Oke, langsung aja kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas warisan Furusiyah. Kedua, ragam arsitektur busur tangan. Ketiga, busur kaki, alias si senjata artileri berat. Dan terakhir, bagian yang paling seru, taktik tempur tangan lawan kaki. Kita masuk ke bagian pertama, warisan Furusiyah dan ilmu memanah klasik. Lanjut ke bagian kedua, ragam arsitektur busur tangan. Di sini kita akan lihat betapa gesitnya persenjataan abad pertengahan. Nah, kategori utama kita yang pertama ini adalah busur tangan. Kenapa ini penting? Karena senjata ini punya mobilitas tingkat tinggi yang sangat jadi andalan pasukan-pasukan awal Islam. Kalau kita bedah naskah klasiknya, senjata lincah ini tuh punya 3 cabang utama teman-teman. Busur Arab, busur Persia, dan busur Turki. Ketiganya ini benar-benar jadi tulang punggung kavaleri dan infanteri pada masa itu, dengan desain yang udah disesuaikan banget sama kebutuhan dan kondisi geografis penggunanya. Yuk kita zoom in lebih dalam ke busur Arab. Yang bikin slide ini super menarik adalah kontras gaya hidup yang kelihatan jelas dari senjatanya. Di satu sisi, kita punya busur suku Baduy, simpel, tangguh, cuma pakai sepotong atau 2 potong kayu solid naba atau syuhat. Cocok banget buat survival di gurun yang ekstrim. Tapi di sisi lain, lihat deh busur penduduk kota Hijaz. Ini jauh lebih rumit. Mereka mencampur kayu, urat tendon hewan sampai tanduk kambing. Ini tuh bukti nyata evolusi teknologi dari peradaban kota. Uniknya nih ya, busur kota yang canggih ini malah nggak punya siah dan pegangan standar. Aneh tapi nyata. Dan ini bawa kita ke jenis busur Arab yang kedua, model wasitiyah. Orang Arab zaman dulu sering menyebutnya al-munfasilah. Saya suka banget deh sama cara bahasa Arab menangkap esensi teknik senjata ini. Yang terpisah. Tahu nggak kenapa? Karena sebelum dirakit jadi senjata yang mematikan, busur ini secara harfiah cuma sekumpulan bahan mentah yang nggak ada hubungannya satu sama lain. Ini adalah definisi paling murni dari busur komposit. Benar-benar kayak ngerakit puzzle raksasa. Mari kita bedah cetak birunya bareng-bareng. Ada 4 material inti di sini. Pertama, kalian butuh kayu buat fondasinya. Terus, pasang urat tendon di bagian luarnya. Biar pas ditarik, dia punya daya pegas atau elastisitas yang gila. Di sisi dalamnya, kalian tempelkan tanduk yang super kuat buat menahan tekanan ekstrim. Terakhir, rekatkan semuanya pakai lem. Gak kayak busur kota Hijaz tadi, busur wasitiyah ini udah jauh lebih canggih. Dia dilengkapi dengan 2 kisiyah, yaitu lengkungan di ujung-ujung busur dan 1 pegangan tengah yang mantap. Ini tuh literally sebuah keajaiban rekayasa abad pertengahan. Pastinya teknologi ini tidak berhenti di situ aja. Dia terus berevolusi. Coba perhatikan lini masa ini. Di pertengahan abad ke-8, busur Persia itu mendominasi banget. Jadi senjata andalan tentara Islam di Syam dan Mesir. Terus di era pengepungan, mulai deh bermunculan busur kaki raksasa buat ngehancurin benteng. Nah, kalau kita tarik ke masa yang lebih modern, busur Turki lah yang berhasil menyabet status legendaris. Dikenal dengan nama Tartar, busur ini desainnya melengkung ekstrim banget. Hasilnya, senjatanya luar biasa responsif, ngasih presisi tembakan yang nggak main-main buat si pemanah. Oke, mari kita ubah ritmenya. Bagian ketiga, busur kaki. Saatnya kita ngomongin soal monster artileri berat abad pertengahan. Busur kaki jenis Turkiya ini, bayangin aja kayak crossbow atau busur silang, tapi ukurannya raksasa. Tolong lupakan deh bayangan memanah dengan gaya yang anggun. Pakai senjata ini tuh ibarat olahraga beban seluruh tubuh. Kalian harus nginjek pedalnya kuat-kuat di tanah, nahan senjatanya pakai berat badan, terus narik tali yang tebal dan kaku banget buat dikaitkan ke pelatuk. Benar-benar butuh tenaga ekstra, dan pastinya bikin otot punggung pegal luar biasa. Dan ini ngasih gambaran yang jelas banget kenapa busur kaki diciptakan. Kenalin, busur jar. Ini bukan senjata buat ngincar orang per orang ya. Ini adalah mesin penghancur struktur.
Saking raksasanya, dia butuh kaki-kaki buatan sebagai penyangga dan sistem katrol cuma buat narik talinya aja. Anak panahnya lebih pantas disebut tombak terbang. Catatan sejarah kita bilang kalau bangsa Romawi itu suka banget pakai senjata ini, soalnya daya tembusnya emang sebrutal itu. Bisa ngejebol gerbang besi dan ngerobohin pertahanan benteng terkuat. Ngeri banget kan? Belum selesai sampai di situ, ternyata ada varian khususnya loh, namanya busur lontar. Nah, kejutannya ada di fleksibilitasnya yang mengerikan. Alih-alih cuma nembakin tombak raksasa, mesin ini bisa disetting buat melontarkan batu-batu besar. Coba bayangin, kalian lagi jaga benteng, terus tiba-tiba ada bongkahan batu besar melayang ke arah kalian dari sebuah busur raksasa. Panik nggak tuh? Pasti panik banget. Sekarang kita masuk ke puncaknya. Bagian keempat, taktik tempur, tangan lawan kaki. Yuk kita lihat perdebatannya. Coba deh, kita bayangkan perdebatan sengit di medan tempur betulan. Si pemanah busur tangan pasti bakal ngeledek habis-habisan. Senjata kalian tuh lambat dan repot banget, ya kan? Pemanah busur tangan itu lincah, bisa nembak sambil lari, dan yang paling penting, tangan satunya bebas bawa tameng. Sementara itu, pengguna busur kaki bener-bener rentan pas lagi reload, alias ngisi ulang panah. Mereka nggak bisa pegang tameng, mereka harus sembunyi di balik batu atau teriak minta temennya nutupin pakai perisai. Tapi pengguna busur kaki pasti bakal ngebales ketus. Biarin lambat, tapi busurku yang sukses ngejebol benteng dan nembus sirah baja kalian dari jarak jauh. Terus siapa dong yang menang di mata para ahli memanah klasik? Naskah kuno kita menjawabnya dengan sangat bijak. Mereka sepakat kalau busur kaki itu mutlak diperlukan. Buat ngehancurin tembok benteng atau ngelumpuhin pasukan lapis baja, busur kaki adalah rajanya. Nggak ada lawan, tapi secara keseluruhan, para ahli klasik menyimpulkan kalau busur tangan tetap memegang keunggulan yang jauh lebih utama. Kenapa? Karena di tengah chaosnya pertempuran, kelangsungan hidup kalian seringkali bergantung pada kecepatan bereaksi, portabilitas dan fleksibilitas absolut yang cuma bisa dikasih sama busur tangan. Setelah kita bareng-bareng ngebedah mahakarya rekayasa dari sumber-sumber klasik ini, ada satu pertanyaan menarik nih. Melihat betapa perbedaannya kecepatan, taktik, dan daya hancur dari kedua kelas senjata ini, coba bayangkan kalian beneran ada di sana, berdiri di tengah gemuruh medan perang abad pertengahan dengan nyawa kalian sendiri sebagai taruhannya. Strategi mana yang bakal kalian andalkan? Apakah kalian lebih percaya pada kelincahan busur tangan atau kalian lebih memilih daya hancur mutlak dari busur kaki? Pilihan ada di tangan kalian. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita yang seru ini dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.